Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Kita hari ini memasuki pertemuan kedua. Di pertemuan pertama kemarin gimana nih belajarnya? Materi yang Ibu kasih bisa dipahami nggak? Coba kalau masih belum paham, diulang-ulang ya videonya. Soalnya Ibu udah berusaha menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Nah, dari pengumpulan tugas kemarin, Ibu lihat masih ada aja nih yang salah. Maka dari itu, kita bahas dulu ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di pertemuan pertama kemarin, di sini kan ada dua soal ya. Soal yang pertama, diminta tentukan nilai dari bilangan berikut. Maksudnya adalah tentukan nilai dari bilangan yang pertama mutlak min 1. Yang kedua, mutlak dari min 4. Yang ketiga, mutlak dari 5. Yang keempat, mutlak dari min 2 pangkat 3. Jadi, soal pertama ini bukanlah pilihan ganda. Jadi, yang dikerjakan A, B, C, D ya. Jadi tuh kalian kalau mengerjakan soal harus pelan-pelan membaca soalnya. Jadi, pertama-tama kalian baca dulu pertanyaannya. Ya, pahami pertanyaannya, baru mengerjakan. Begitupun nomor 2. Jadi, nomor 2 ini A, B, C, D, E, F, kalian kerjakan 6-6-nya. Bukan dipilih, ya. Oke, kita bahas yang 1A. Mutlak dari min 1 sama dengan, jadi, jika yang di dalam mutlak adalah suatu bilangan, mau bilangan positif atau bilangan negatif, maka hasilnya akan selalu positif. Jadi, mutlak dari min 1 ini hasilnya sama dengan plus 1 atau bisa kita tulis 1. Untuk yang B, mutlak dari min 4 sama dengan 4. Untuk yang C, mutlak dari 5, maka hasilnya pun juga akan positif, yaitu 5. Untuk yang D, kita selesaikan terlebih dahulu nih, yang di dalam mutlaknya. Yang di dalam mutlaknya itu kan min 2 pangkat 3 ya. Jadi bisa kita tulis mutlak dari min 2 pangkat 3 itu artinya adalah min 2-nya ada 3 kali. Kemudian kita kalikan semua. Jadi, min 2 dikali min 2 dikali min 2, kemudian baru kita kasih garis, maka sama dengan mutlak min 2 dikali min 2. Min dikali min hasilnya plus. 2 dikali 2 yaitu 4. Maka hasilnya 4. Kemudian kita kalikan dengan min 2. Min 8. Maka mutlak dari min 8 sama dengan 8. Kemudian yang 2A, jadi mutlak dari min 2 hasilnya adalah 2 ditambah mutlak dari min 5 yaitu 5. Maka 2 ditambah 5 sama dengan 7. Untuk yang B berarti 5 ditambah 6 sama dengan 11. Untuk yang C, karena min-nya ada di luar mutlak, maka min mutlak 7 hasilnya tetap 7 ya. Berarti min 7 ditambah 7. Maka sama dengan 0. Untuk 2 yang D, kita hitung dulu nih yang ada di dalam mutlak, yaitu 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka mutlak 12 dikurangi hasilnya adalah 4. Maka sama dengan mutlak 12 yaitu 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Untuk yang E, berarti kita bagi dulu nih 10 dibagi min 2 yaitu min 5. Maka nulisnya mutlak dari min 5 ditambah. Kemudian di sini mutlak min 6 dibagi 2. Mutlak min 6 yaitu 6, kemudian baru dibagi 2. Sama dengan mutlak 5-nya adalah 5, ditambah 6 bagi 2-nya adalah 3. Maka sama dengan 8. Nah, untuk yang F, pokoknya kalau belum ketemu mutlak, kita tulis soalnya dulu. Di sini belum ada mutlak ya,
Berarti kita tulis 6 dikurangi, nah ini kan ada mutlak. Berarti kita stop dulu, kita kerjakan yang ada di dalam mutlaknya. 7 dikurangi 9 yaitu min 2. Maka mutlak dari min 2, kemudian kita tulis lagi, ditambah 4 dalam kurung 2 ditambah, nah ini ketemu mutlak nih. Berarti mutlak dari min 6, kita hitung dulu, yaitu hasilnya adalah 6. Tutup kurung. Maka 6 dikurangi mutlak dari min 2 sama dengan 2. Maka 2 ditambah 4 dalam kurung 2 ditambah 6 berapa? 8 kan? Maka sama dengan 6 dikurangi 2 ditambah 4 dikali 8 yaitu 32. Maka sama dengan 36. Nah, jawabannya seperti ini. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, kita review lagi definisi nilai mutlak. Jika mutlak X, artinya ada dua nilai, yaitu X bernilai positif untuk X lebih besar sama dengan 0. Min X untuk X kurang dari 0. Ada di buku halaman 7. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa ada dua nilai? Sedangkan pertemuan sebelumnya Ibu bilang jika mutlak itu bernilai positif. Nah, gini ya anak-anak. Jadi, kalau misalkan yang ada di dalam mutlak itu adalah suatu bilangan. Misalkan 5 atau min 100, maka itu pasti nilainya positif. Nah, kalau misalkan ada suatu variabel, kalian tahu ya variabel itu apa? Variabel itu huruf ya. Kalau di sini kan X ya. Kalau misalkan ada X atau 2X ditambah 5 atau 3/2Y ditambah 3. Nah, ini itu kan mengandung huruf semua ya. Ada X, ada Y. Nah, ini kita gunakan definisi mutlak yang ini. Jadi ada dua nilai. Yang pertama positif, yang kedua adalah negatif. Kalau negatif berarti yang kurang dari 0. Kalau yang positif berarti lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Kita masuk ke definisi nilai mutlak dulu. Di sini ada 3 soal. Kita bahas satu persatu. Mutlak dari 2X ditambah 7, ini ada dua nilai ya. Yang pertama adalah 2X ditambah 7 dan min 2X ditambah 7. Nah, untuk syaratnya gimana nih? Jadi, jika di sini nilainya X, maka syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau di sininya 2X ditambah 7 gimana? Berarti syaratnya adalah untuk, aku tulisnya U aja ya, untuk 2X ditambah 7 lebih besar sama dengan 0. Dan untuk yang negatif, maka untuk 2X ditambah 7 kurang dari 0. Gitu. Nah, 2X ditambah 7 lebih besar sama dengan 0 bisa kita sederhanakan, yaitu kan 2X ditambah 7 lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 7. Untuk ruas kiri dikurangi 7 menjadi 2X. Lebih besar sama dengan, untuk ruas kanan, 0 dikurangi 7 yaitu min 7. Maka X lebih besar sama dengan min 7/2. Berarti di sini kita bisa ganti untuk X lebih besar sama dengan min 7/2. Nah, untuk yang di sini juga sama. Berarti 2X ditambah 7 kurang dari 0. Maka 2X kurang dari min 7. Maka X kurang dari min 7/2. Nah, berarti syarat di sini kita bisa ubah menjadi, nah, di sini kita masuk ke persamaan mutlak,
yang namanya persamaan berarti ada yang disamadengankan, yaitu di sini ada ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, ada dua cara. Cara yang pertama, kita gunakan definisi tadi ya. Jadi, di ruas kiri kan mutlak ya. Nah, mutlak ini kita selesaikan dulu nih. Tadi kan kalau mutlak dari 4x dikurangi 3, artinya ada dua nilai ya. Berarti nilainya 4x dikurangi 3 atau min 4x dikurangi 3. Gitu kan. Nah, yang pertama dulu nih, kita gunakan yang ini. 4x dikurangi 3. Berarti yang pertama kita tulis 4x dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, yang kedua, kita gunakan yang ini. Berarti kita tulis min dalam kurung 4x dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, udah kayak gini, selesaiin deh satu persatu. Yang pertama dulu ya, kita harus menyendirikan x-nya. Berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 3. Karena kan di ruas kiri ada min 3 ya. Biar 4x-nya sendiri, maka kita tambahin 3. Biar min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Berarti untuk ruas kirinya 4x sama dengan untuk ruas kanannya 3 ditambah 3 yaitu 6. Nah, biar di sini x, maka kedua ruas kita bagi dengan yang ada di depan x, yaitu 4. Kita bagi dengan 4, maka di sini 6/4. Kita sederhanakan, 6/4 kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 yaitu 3, 4 bagi 2 yaitu 2. Maka hasilnya 3/2. Yang kedua, min kita kalikan ke dalam kurungnya dulu. Min dikali 4x yaitu min 4x, min dikali min 3 yaitu plus 3, sama dengan 3. Nah, biar min 4x-nya sendiri, ini kan ada 3 ya. 3 kita hilangkan dengan mengurangi dengan 3. Kedua ruas kita kurangi dengan 3. Di ruas kiri berarti min 4x. Ini kan 3 dikurangi 3 habis ya. Maka sama dengan 3 dikurangi 3 yaitu 0. Kemudian kita bagi dengan yang di depan x. Yaitu kita bagi dengan min 4. Maka x sama dengan, nah ini 0 dibagi min 4 yaitu 0. Nah, maka x-nya ada 2. Jadi, penyelesaiannya adalah x sama dengan 3/2 dan x sama dengan 0. Seperti yang di buku ya. Nah, untuk contoh yang lain, kita bisa gunakan sifat yang pertama ya. Jadi, kita ubah mutlaknya menjadi dua nilai. Yang pertama, yaitu 2 ditambah, nah kita ubah nilai mutlaknya menjadi nilai positif. Dalam kurung 2x dikurangi 3, sama dengan 4. Nah, untuk nilai yang kedua, mutlaknya kita jadikan negatif. Maka 2 ditambah dalam kurung min 2x dikurangi 3. Tutup kurung sama dengan 4. Ini kita selesaikan satu persatu ya. Kita mulai dari nilai yang pertama. Jadi 2, ini kalau ada dalam kurung kita kalikan ya. Plus dikali 2x yaitu berapa? Menjadi plus 2x. Plus dikali 2x yaitu plus 2x. Plus dikali min 3 yaitu min 3 sama dengan 4. Nah, di ruas kiri ada yang angka saja, ada yang x. Yang angka saja kita hitung ya. Di sini kan berarti 2 dikurangi 3, yaitu min 1. Maka menjadi 2x dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, min 1-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti tandanya berubah ya. Sehingga menjadi 2x
sama dengan 4 ditambah 1. Maka 2X sama dengan 5. Kemudian dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena kan kita mau dapat X ya. Jadi untuk menghilangkan 2 di sini, maka kita bagi. 2X dibagi 2 yaitu X. Sama dengan 5 dibagi 2 yaitu 5/2. Nah, kita dapat X yang pertama. Sekarang kita masuk ke nilai yang kedua. Jadi di sini 2 ditambah min dikalikan dengan 2X yaitu tutup kurung. Min dikalikan dengan 2X yaitu min 2X. Min dikalikan dengan min 3 yaitu plus 3. Tutup kurung sama dengan 4. Kemudian 2 plus dikali min 2X yaitu min 2X. Plus dikali plus 3 yaitu plus 3 sama dengan 4. 2 dengan 3-nya kita hitung dulu, yaitu 5. Maka min 2X ditambah 5 sama dengan 4. Kemudian 5-nya pindah ruas. Karena tadinya adalah plus 5, jika pindah ruas maka berubah menjadi min 5. Sehingga min 2X sama dengan 4 min 5. Maka min 2X sama dengan min 1. Biar dapat X aja, di sini kita bagi kedua ruas dengan min 2. Berarti min 2X dibagi min 2 yaitu X sama dengan min dibagi min plus ya. 1 dibagi 2 yaitu 1/2. Nah, dapat deh X yang kedua. Jadi, nulis kesimpulannya adalah penyelesaiannya adalah X sama dengan 5/2 atau X sama dengan 1/2. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini konsepnya sama seperti tadi ya. Kita ubah mutlaknya menjadi 2 nilai. Nilai yang pertama adalah 2, mutlaknya kita ubah menjadi dalam kurung. Ketika mutlaknya positif, yaitu 2X dikurangi 3 sama dengan 4. Untuk nilai yang kedua, yaitu 2 dalam kurung min 2X dikurangi 3. Ini untuk nilai yang negatif. Nah, habis itu, karena di depan kurung ada 2, maka kita kalikan dulu. 2 dikali 2X yaitu 4X. 2 dikali min 3 yaitu min 6, sama dengan 4. Nah, kemudian min 6-nya pindah ruas ke kanan. Berarti kalau tadinya min, berubah menjadi plus. Sehingga 4X sama dengan 4 ditambah 6. Maka 4X sama dengan 10. Nah, biar di sini jadi X, maka kita bagi dengan angka yang di depan X, yaitu kita bagi 4. Maka didapat X sama dengan 10/4. 10/4 kita sederhanakan dengan membagi bilangan yang sama, yaitu kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5. 4 dibagi 2, 2. Maka X sama dengan 5/2. Kita dapatkan X yang pertama. Selanjutnya, ini min-nya kita kalikan ke dalam kurung dulu ya. Min dikali 2X, kemudian min dikali min 3. Sehingga menjadi 2 dalam kurung min 2X ditambah 3. Sama dengan 4. Kemudian sama kayak tadi, kita kalikan dengan 2 di depan kurungnya. Jadi 2 dikali min 2X yaitu min 4X. 2 dikalikan dengan plus 3 yaitu plus 6 sama dengan 4. Kemudian 6-nya pindah ruas ke kanan menjadi min 6. Sehingga min 4X sama dengan 4 dikurangi 6. Min 4X sama dengan 4 dikurangi 6 berapa ya? Min 2. Nah, kemudian kita bagi kedua ruas dengan bilangan yang di depan X, yaitu min 4. Maka kita bagi dengan min 4. Maka didapat
min 4x dibagi min 4 yaitu x. Sama dengan min 2 dibagi min 4 yaitu min dibagi min plus ya. Jadinya 2/4. Kita sederhanakan, kita bagi 2 dan 4-nya dengan 2. Berarti x sama dengan 1/2. Sehingga inilah x yang kedua. Jadi nulis kesimpulannya adalah, jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 5/2 atau x sama dengan 1/2. Nah, oke, contoh terakhir ya. Di sini mutlaknya ada di ruas kanan. Coba diperhatikan. Kalau dari tadi kan contohnya adalah mutlaknya ada di ruas kiri ya. Nah, kalau persamaan ini sebenarnya kita bisa tukar posisinya karena kan persamaan ya. Jadinya misalkan A sama dengan B, ini kan sama aja B sama dengan A ya. Nah, begitupun dengan soal ini, berarti bisa kita ubah menjadi 2 ditambah mutlak dari 2x dikurangi 3 sama dengan 4. Gitu. Biar sama kayak contoh-contoh sebelumnya, biar kalian nggak bingung. Nah, kalau udah kayak gini, paham kan? Kalian kerjakan sesuai contoh-contoh sebelumnya. Jadi di sini kita buat 2 nilai ya. Nilai yang pertama, ketika mutlaknya bernilai positif, yaitu 2 ditambah dalam kurung 2x dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, untuk nilai yang kedua berarti 2 ditambah dalam kurung besar min dalam kurung 2x dikurangi 3 tutup kurung sama dengan 4. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu ya. Berarti 2 ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian 2x dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, min 1-nya pindah ruas. Jadinya 2x sama dengan 4 ditambah 1. Maka 2x sama dengan 5. Kita bagi kedua ruas dengan 2. Maka x sama dengan 5/2. Inilah x yang pertama. Lanjut, berarti 2 ditambah tutup kurung min 2x ditambah 3 tutup kurung sama dengan 4. Maka 2 dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan 4. Jadinya min 2x ditambah 5 sama dengan 4. Min 2x sama dengan 4 dikurangi 5. Maka min 2x sama dengan min 1. Maka x sama dengan 1/2. Langkahnya sama seperti yang tadi ya. Nah, jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 5/2 atau x sama dengan 1/2. Setelah penjelasan ini, Ibu harap materi yang kemarin dan materi yang sekarang tolong dicatat di buku tulis ya. Kenapa? Karena kalau cuma ditonton doang, pasti akan cepat lupa. Di dalam hadis, Rasulullah berkata bahwa ikatlah ilmu dengan menulis. Nah, karena kan namanya manusia itu bisa aja lupakan. Apalagi kalau otaknya penuh dengan kenangan yang lalu tuh. Duh, menangis dah matematika kalau cepat dilupain. Maka dari itu, penting banget ya buat dicatat. Jadi, Ibu harap ketika kalian belajar, keadaan kalian tuh udah siapin buku paket, buku tulis, pulpen, baru deh siap untuk tonton videonya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tugas pertemuan 2. Jadi, tugasnya adalah kalian kerjakan latihan kompetensi 4 halaman 36 nomor 1. Kerjakan pilihan A sampai L ya. Jadi ada 12 nomor yang dikerjakan. Kemudian nomor 2C, nomor 3A, dan 3B. Jadi total ada 15 nomor. Nah, ini sebenarnya soalnya mirip langkahnya kayak yang Ibu jelaskan tadi. Jadi, kalian kalau bingung bisa ulang-ulang videonya
Atau kalau masih bingung juga, kalian komen di video ini bagian mana yang kalian masih bingung. Oke? Selamat mengerjakan dan sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.